Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul mencari ilmu dan menerapkan serta menyampaikannya kepada sesama. Sebagai manusia, kita diberikan anugerah oleh Allah hidup dan kehidupan ini, memberikan hal-hal terbaik dan kebaikan bagi diri kita dan orang lain, agar hidup ini lebih bermanfaat. Dan itu semua anak-anakku sekalian tidak bisa kalau kita tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, hukumnya mencari ilmu itu wajib, juga sama wajibnya seperti kita menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Bagaimana hukumnya mencari ilmu dan bagaimana keberkahan atau faedahnya kita sebagai orang yang berilmu, kita akan ikuti di mata pelajaran kali ini. Untuk adiknya, kompetensi dasarnya satu, ya ini kompetensi dasar, kompetensi ketujuh ini, ya. Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Oke. Jadi ini adalah perintah Allah, ya, bukan perintah guru atau perintah orang tua. Langsung yang suruh, yang perintah itu adalah Allah. Allah suruh kita menuntut ilmu. Yang kedua, kadernya agar peserta didik itu memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Taubah dan hadis-hadis terkait. Ya, nanti kita akan bahas tentang surat At-Taubah itu tentang apa isinya. Nah, jadi harusnya setelah kita bahas materi ini, bab ini, kalian sebagai siswa, kita sebagai manusia harus memiliki semangat terus, rasa penasaran terus, ya. Semangat untuk apa? Semangat menuntut ilmu, ya, semangat mengejar ilmu. Nomor tiganya, menganalisis semangat keilmuan. Nah, kita analisis apa kira-kira semangat keilmuannya yang seperti apa. Kemudian yang kade berikutnya, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, ya, dan hadis-hadis terkait. Oke. Kita lihat ini bagian akhirnya. Judulnya nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi. Ini ada 3 poin. Yang satu menganalisis, ya, kemudian menunjukkan semangatnya, ya, begitu ini alur pembahasan kita. Dan yang ketiga adalah implementasi atau pelaksanaan, ya, pengamalan daripada ilmu yang kita cari itu. Oke, kita lihat untuk berikutnya itu kita analisa pentingnya menuntut ilmu. Alasan pentingnya menuntut ilmu. Ini ada 6 poin. Satu, ini merupakan bagian dari ibadah. Ya, jadi kalau kita berilmu, berarti kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat atau yang sifatnya ritual-ritual, tetapi juga banyak ibadah-ibadah sosial yang lain di luar yang ritual-ritual itu. Termasuk menuntut ilmu. Itu juga bagian dari ibadah. Kemudian juga ilmu ini bagian dari jihad fisabilillah. Ya, di ayat tadi sudah dijelaskan
Sebetulnya Nabi melarang semuanya ikut berperang. Nabi menganjurkan, malah ada sebagian orang yang terus-menerus mengkaji, mempelajari Alkitab, mempelajari ayat-ayat Allah itu untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi ada yang memang bagian angkat senjata perangnya, ada yang memang di bagian yang mengajak kepada manusia untuk selalu mengingat Allah dan zikirnya. Ya, begitu. Kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah, sudah pasti ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Ya, akan didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Ya, kalau kita menurut ilmu, ya didoakan oleh seluruh makhluk langit dan juga di bumi. Kita didoakan. Kemudian hidup menjadi lebih maju karena dengan ilmu banyak hal-hal yang bisa diketahui dan dipelajari. Ya. Jadi lebih maju teknologinya, maju peradabannya, ya harusnya juga maju akhlaknya. Oke ya. Terus ya, kita analisis ayatnya ya. Ayatnya ini surat Al-Mujadilah yang Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. Kemudian ada lagi berikutnya surat At-Taubah ayat 122. Ayat 122 Allah katakan, wa ma kana al-mu'minun yanfiru kaffatan faqad yanfiru kafatan falawla nafaru man kana qaryatin satabhamu ta'ifu wastabshiru. Ya. Ini berhubungan dengan masih dengan ilmu pengetahuan ya, cintanya mencari ilmu, bergairah mencari ilmu ya. Jadi harap dukung ini karena ilmu itu adalah kewajiban. Jadi saudara-saudara yang perempuan ini harus rela ikhlas mendukung suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Ayatnya ini surat At-Taubah ayat 122 ya. Ya, kita lihat hadisnya. Ini hadisnya, utlubul ilm walau bisin fa in talabal ilmi faridatun aqall muslimin wal muslimat. Wa al malaika, kan sama seperti yang tadi Bapak bilang, wa al malaika tada'u ajnihataha li talib ilm ritam bima yatlub. Jadi Allah sendiri memang yang selalu memerintahkan manusia untuk selalu berpikir berbuat yang baik. Ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu termasuk perbuatan baik dan termasuk yang diridhoi Allah. Allah mengutus para malaikat-malaikat itu dalam keluar jalannya, di jalannya, di kendaraannya, di mananya itu selalu akan Allah berikan perlindungan. Ya, kalau memang yang benar-benar menuntut ilmu. Kemudian hadisnya ini udah biasa terkenal ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimati. Wajib bagi laki-laki dan juga wajib bagi perempuan menuntut ilmu. Ya. Sekarang kedudukan orang yang menuntut ilmu. Nah, itu dia akan terbebas dari kebinasaan. Orang yang punya ilmu akan terbebas dari kebinasaan, dari kerusakan, dari tipuan, karena orang yang berilmu. Orang berilmu itu akan tetap hidup dan mampu menggerakkan potensi-potensi lain di sekitarnya. Dia berpikir, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, di otaknya begitu. Walaupun ini bangsa Indonesia tengah menghadapi COVID, ya, tapi tidak harus melemahkan kita. Kita harus lebih siap. Ya. Nah,
Ini yang pertama, kalau dia punya ilmu, dia akan mampu menggerakkan potensi baik untuk dirinya dan di sekitarnya. Kemudian hidup ini banyak pilihannya, mau atau tidak mau. Seseorang itu harus memilih banyak yang terbaik, harus memilih jalan yang terbaik. Nah, untuk memilih itu kan punya ilmu. Bagaimana memilih seorang yang kita tidak menggunakan ilmunya? Padahal dia naik menjabat itu karena kita, dorong kemampuannya oleh kita. Nah, itulah salah satunya. Kemudian yang nomor tiganya, manusia ini memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, bukannya dunia aja, tapi dunia dan akhirat. Ya, kalau dunia itu popularitas, ya, punya banyak uang, dunia itu. Mobil mewah, rumahnya megah. Nah, itu ya biasanya memang dihinggapi juga itu ya. Biasanya menjadi sasaran juga gitu. Jangan orang inilah ya. Jangan orang-orang yang memang tidak bersalah, tidak apa kita lalu muncul hal-hal yang artinya mengorbankan orang lain gitu ya. Nah, kalau dia punya ilmu, dia akan memperoleh kebahagiaan itu. Banyak orang nggak dapat kebahagiaan itu karena salah mencarinya, ya, itu. Baiklah ya nak, Bapak anggap selesai penjelasan tentang di KD ini. Harapan Bapak semoga setelah mempelajari bab ini, kalian akan nambah lebih semangat lagi mencari ilmunya, lebih semangat lagi, lebih penasaran lagi terus untuk meningkatkan ilmu tambah ilmu tambah ilmu. Dan harapan kita dengan tambah ilmu itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah, akan menambah hidup kita menjadi lebih bahagia karena kita bisa memperoleh mengejar kebahagiaan itu karena kita punya ilmunya ya. Jadi harapan saya, maka setelah ini kita akan menjadi orang-orang yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang berbahagia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.